Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan di mana pagi ini kita boleh menikmati hari yang baru. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui program Renungan Harian Toraya edisi Minggu 11 Agustus 2024. Namun sebelumnya kita mohon bimbingan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang malam bagi kami semua ya Allah, baik yang beristirahat maupun yang beraktivitas. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu rindu membaca, mendengar serta merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua ya Allah Roh Kudus, agar dapat memahami maksud firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin, firman Tuhan. Tema renungan pada hari ini, berhati-hati dalam menjalani hidup. Yanalan Basa Toraya, matangkin ulolangan katuan. Menjalani kehidupan secara bijaksana berlandaskan apa yang berkenan bagi Tuhan merupakan perkenanan. Nasihat tersebut ditujukan kepada jemaat di Efesus, sebuah kota metropolitan pada masa penulisan surat Efesus. Praktik penyembahan kepada Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan yang disertai dengan pelacuran
menjadi sebuah tantangan besar bagi jemaat Kristen yang ada di Efesus. Ayat 4 bacaan kita memberi penegasan hubungan antara penyembahan berhala dengan percabulan, kecemaran, dan keserakahan, disertai beberapa nasihat lainnya. Orang Kristen di Efesus dinasihatkan untuk tidak menceburkan diri ke dalam perilaku cabul dan cemar tersebut. Terang dan gelap menjadi dua kata yang dipakai untuk memberi batas yang jelas bagi jemaat tentang bagaimana mereka harus hidup. Mereka mesti hidup dalam terang, tidak tertelan praktik pemberhalaan kekayaan dan kemakmuran yang disertai dengan pelacuran dan berbagai bentuk kesenangan duniawi. Firman Tuhan menjadi pesan yang terus hidup bagi orang Kristen di sepanjang zaman agar lebih berhati-hati dan bijaksana di dalam menjalani kehidupan. Kita diajak untuk senantiasa menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Sikap kompromi terhadap perbuatan jahat dan berdosa tidak dapat dibenarkan. Nasihat-nasihat untuk berhati-hati terhadap godaan kekayaan, kenikmatan, dan keserakahan tetap relevan di tengah dunia yang terus berkembang. Alih-alih berkompromi dan melarutkan diri, firman-Nya mengajarkan dengan sangat tegas bahwa apapun yang bertentangan dengan iman Kristen tidak dapat dibenarkan dan mesti dijauhi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami masih boleh menikmati kehidupan saat ini karena kasih karunia Tuhan, sehingga sepatutnya lah kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan pagi ini. Berkati kehidupan kami semua hari ini agar mampu melakukan firman-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit, pulihkan dan sembuhkan. Yang bergumul dan berduka, kuatkan iman dan pengharapannya. Dan yang bersukacita, lengkapi sukacita umat-Mu dalam kehidupan masing-masing dan keluarga, sehingga ucapan syukur selalu dipersembahkan hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Bapa Surgawi, urapi kami semua agar dapat melakukan aktivitas hari ini dengan baik. Sebab kami semua tidak mampu melakukan apapun tanpa bimbingan Tuhan. Jadikan kami murid-murid-Mu yang selalu setia melakukan kehendak-Mu ya Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami dapat bermakna bagi sesama kami, teristimewa bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.